Ya, untuk memberi waktu pada mikrotik, silahkan kembali lagi ke itunya ya, ke routernya. Jadi ini sangat penting juga, karena kalau waktunya kita tidak setting, maka akan terjadi miskomunikasi ketika kita setting firewall ya, khususnya scheduler ya. Jadi di sini terlihat, kalau kita lihat di menu sistem clock, coba teman-teman, rekan-rekan lihat dulu di sistem clock. Nah, ini waktunya kan masih menunjukkan jam 8.50 ya. Padahal di tempat saya ini udah menunjukkan jam 4 kurang 10 ya, 15.50. Nah, ini sinkronisasinya belum kita setting. Caranya bagaimana setting waktu? Nah, di sini kita masuk dulu ke menu sistem. Ada fasilitas yang namanya SNTP Client ya. SNTP Client itu artinya Simple Network Time Protocol ya. Jadi di sini tujuannya untuk mensinkronkan waktu dengan network time protocol yang ada di internet. Ini kita aktifkan seperti ini. Kemudian primary NTP servernya itu kita isi dengan alamat NTP-nya atau server waktunya. Nah, ya secara umum alamatnya bisa menggunakan yang alamat id.pool ya, ini .ntp.org. Ini untuk yang primary-nya ya. Nah, jadi nanti terlihat 203.89.31.10. Ini otomatis akan kita coba menggunakan yang primary-nya id.pool.ntp.org. Nah, di sini. Ini yang primary-nya ya. Jadi masuk ke SNTP client, ketik di servernya id.pool.ntp.org. Nah, sebenarnya yang kedua itu fleksibel ya. Jadi yang kedua itu fleksibel. Kita bisa juga menggunakan asia.pool.ntp.org ya. Nah, jadi yang kedua di sini bisa di setting juga. Sebenarnya satu juga cukup, tapi yang kedua untuk backup saja. Bisa juga diisikan di sini asia.pool.ntp.org. Ya, seperti ini ya. Jadi ada dua server waktu yang kita setting. Silakan, kan diisi dulu seperti ini ya. Kalau tadi ininya belum jelas, ini bisa dilihat ke sini. Nah, ini. Jadi yang primary itu diisi dengan id.pool.ntp.org. Yang kedua yang asia.pool.ntp.org. Nah, yang kedua kita bisa setting sistem clock ya. Kalau SNTP client-nya sudah disetting, ini masuk ke sistem clock-nya untuk pengaturan regional setting ya. Kalau di Windows regional setting, ini bisa juga kita settingkan. Silakan. Jadi masuk ke menu mikrotiknya lagi, sistem SNTP client ya. Silakan. Silakan di menu sistem clock ya, sistem clock. Itu ada time zone. Nah, time zone-nya di sini diarahkan ke Bangkok, Hanoi, Jakarta. Asia, Bangkok, Hanoi, Jakarta ya di sini. Asia atau ke Asia Jakarta aja ya. Kalau WIB itu Asia Jakarta. Kalau waktu Indonesia Tengah Makassar, kalau Timur biasa Jayapura ya. Nah, ini aja ke Jakarta, play. Nah, sehingga time-nya sudah selesai. Jadi menunjukkan waktu jam 15.54 ya. Jadi dengan di setting seperti ini, ketika mikrotiknya
on ya, terus nanti connect lagi ke internet, itu dia akan sinkronin waktu terus sistem SNTP kliennya. Jadi ini wajib atau perlu dibuat ya. Nah, itu konfigurasi pasca yang pertama ya. Jadi saya review lagi. Yang pertama itu kita membahas materi konfigurasi pasca konfigurasi ya, yang baru gabung Mas Satrio ya. Jadi kita ada konfigurasi pasca config dasar itu memberi waktu pada Mikrotik. Jadi caranya kita masuk dengan menu SNTP client ya. SNTP client. Nah, di sini SNTP client. Kita isikan, ada 2 server yang diisikan, ID Pool sama Asia Pool. Jadi masuk ke sini ya, SNTP client. Ini khusus bagi yang baru gabung. Nah, di sini diaktifkan enable, terus di primary NTP servernya diisi aja id.pool.ntp.org. Terus yang sekundarinya diisi dengan asia.pool.ntp.org. Nah, ini apply. Oke. Terus nanti masuk ke sistem clock ya. Sistem clock. Nah, ini time zone-nya diarahkan ke Asia Jakarta ya. Karena saya WIB ya, waktu Indonesia Barat. Gitu. Mohon izin Pak, NTP server secondary-nya berapa? SNTP servernya ini Mas, diisi yang ini. Nah, untuk yang server id.pool.ntp.org. Kalau yang sekundarinya yang di bawahnya itu asia.pool.ntp.org. Silakan diisi dulu. Kalau sudah di-apply ya, pasti nanti akan berubah jadi IP public dynamic. Ininya. Iya, Pak, betul, Pak. Clock time protokolnya. Habis itu sistem clock, Pak ya. Ya, kalau udah itu masuk ke sistem clock ya. Sistem clock nanti pilihnya di sini Asia Jakarta ya. Sebentar, saya tambahin dulu ininya, keterangannya. Di sini subtopiknya. Nah, ini pilih manual nih, Pak. Ya. Time zone name-nya dipilih, Pak ya. Ya, itunya dipilih juga. Nah, di sini. Asia Jakarta. Ya, Asia Jakarta nanti dipilihnya. Sistem clock. Nah, di sini. Jadi cukup time zone-nya aja diisi ya. Yang lainnya nggak usah. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah otomatis waktunya akan sinkron dengan waktu setempat. Ini. Siap, Pak. Kalau waktu Indonesia Tengah ya harus Makassar. Jayapura waktu Indonesia Timur. Itu yang pertama ya. Sudah bisa, Mas Satrio bisa ya? Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, langkah kedua. Nah, ini yang paling penting juga keamanan ya. Keamanan dasar Mikrotik. Jadi jangan dianggap sepele juga ketika kita sudah mengkonfigurasi Mikrotik, terutama masalah keamanan username dan password. Jadi kita harus minimal memberi password saja ya. Jadi meskipun tidak merubah username, kan defaultnya admin. Tidak pakai password, ya minimal passwordnya diganti. Bagaimana cara mengganti passwordnya? Itu ada di menu sistem user. Jadi ada di menu sistem. Nah, di sini ada user ya. Sistem user. Nah, ini. Nah, ini kan contoh kalau yang di Mikrotik saya username-nya semuanya saya ganti gitu. Ya. Username-nya namanya ganti, terus password juga saya ganti. Tapi kalau misalnya mau ganti password saja, tidak username-nya tetap admin, langsung aja di sini ada menu password. Nah, menu password nanti tinggal masukkan saja password barunya.
Ya, ini password barunya diisi dengan password baru. Ya, seperti itu. Jadi minimal kita sudah mengamankan satu langkah router kita. Paling dasar ya. Itu keamanan mikrotik. Jadi tadi ada di menu double klik aja, user adminnya double klik, nanti di sini ada password. Itu silakan diisikan username dan atau user atau passwordnya aja lah. Karena kalau secara default yang password user admin itu nggak bisa di rename, harus bikin baru. Kita harus nambah user. Kalau mau merubah ini ya, merubah user barunya harus nambah user. Nah, ketika kita menambah user, pastikan, misalnya saya nambah user lagi ya, Budi, misalnya contoh. Nah, ini grupnya ada 3 di Mikrotik itu. Grup hak aksesnya ada full, ada read, ada write. Kalau sebagai admin full, ini bisa mengakses semua feature dan yang lainnya. Ini kita bisa pilih full ya. Seperti ini. Kita coba kasih passwordnya lagi. Nah, jadi ada 2 user kita. Ada user Budi, ada user Eka. Kedua-duanya adalah full access ya. Kalau yang satunya lagi biasanya juga dibuatkan, ini yang write-nya ya. Write juga ada. Misalnya yang write-nya adalah teknisi. Contoh. Grupnya adalah write. Ini password-nya. Nah, hanya beda warnanya ya. Kalau yang teknisi itu warnanya hijau. Karena dia write. Tidak bisa melakukan backup konfigurasi dan menambahkan user. Itu aja. Salah satu feature yang tidak dimiliki oleh grupnya write itu tidak bisa menambah user dan melakukan backup konfigurasi ya. Kalau yang satu lagi yang read, nah ini sama sekali tidak punya akses ya, hanya bisa monitoring saja. Ini biasanya kebutuhannya untuk monitoring. Ya kalau monitoring mah tidak dikasih password juga nggak apa-apa karena grupnya hanya read aja kan sebenarnya. Nah, jadi dia abu-abu ya simbolnya. Tidak bisa melakukan konfigurasi. Nah, jadi ada 3 level user ya. Ada hak akses, write, sama read di Mikrotiknya. Oke, kemudian masih dari keamanan dasar Mikrotik juga. Di sini kita disable service yang tidak dibutuhkan. Jadi Mikrotik ini memiliki service-service yang bisa kita custom ya. Ini lebih ke arah manajemen juga keamanan. Salah satu contohnya misalnya kita tidak membutuhkan port SSH sama telnet itu untuk diakses. Jadi lebih baik kita off-kan atau kita amankan untuk keamanan. Jadi salah satu contohnya di sini di Mikrotiknya ya. Masuk lagi. Nah, itu ada di menu IP, ada di menu service. Nah, di sini terlihat secara default semuanya aktif. Ada service API, kemudian ada API SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, sama web. Nah, biasanya yang API ini fungsinya untuk apa? API itu fungsinya untuk integrasi antara Mikrotik dengan pihak ketiga ya. Salah satu contoh yang sering digunakan oleh para teknisi Mikrotik biasanya ketika membuat voucher hotspot. Nah, ini ada aplikasi namanya Mikmon. Nah, ketika mengintegrasikan Mikrotik dengan Mikmon ini harus diaktifkan API-nya berada di port 8728. Tapi kalau misalnya tidak perlu, tidak butuh, kita nonaktifkan gitu ya. Ini juga sama kita nonaktifkan. FTP juga jarang dipakai Optitra. SSH Telnet ini jarang dipakai, misalnya ini juga di nonaktifkan. Nah, seperti ini. Kalau Winbox itu dipakai ya. Kalau Winbox itu dipakai. Jadi jangan dinonaktifkan. Kalau dinonaktifkan berarti kita tidak bisa mengakses Winbox nantinya. Kalau ini biasanya untuk kebutuhan akses
web. Jadi kalau mikrotik kadang suka diakses lewat web, ya ini harus diaktifkan juga ya, port 80-nya. Nah, yang utama sebenarnya ini aja sih. Yang paling riskan itu ini, SSH Telnet. Karena kan lewat terminal nanti ngakses mikrotiknya. Ini berbahaya juga kalau diaktifkan ya. Kecuali kalau mau diaktifkan, portnya dirubah. Jadi contoh misalnya SSH mau diaktifkan karena ada keperluan tertentu, nah portnya jangan menggunakan port 22, misalnya ganti aja portnya ke bebas sih, 3850 misalnya ya. Oh, gitu, ini bisa kita rubah-rubah portnya. Ya. Kalau mau diaktifkan, tapi kalau misalnya tidak diaktifkan ya lebih baik diaman ya, saya saja di nonaktifkan. Ya, itu untuk disable service yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada mikrotik tidak bisa diakses lewat hidden MAC dan IP address ya. Ini ada di protokol Nextboard. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kita buka Winbox kan tadi terlihat ya di menu Nextboard itu MAC address, IP address ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu bisa juga kita hilangkan. Jadi bisa kita tidak terlihat ya, tapi catatan kitanya harus dokumentasikan dulu di catatan dokumentasi kitanya supaya ketika ada problem apa-apa kita tidak bisa akses masih ada dokumentasinya ya. Jadi salah satu feature untuk keamanan juga sebenarnya ini menghidden MAC address supaya tidak terlihat oleh user yang ada di jaringan kita. Karena ketika ada user connect ke jaringan kita, terus dia punya aplikasi Winbox ya, jalankan Winbox, nanti terlihat MAC address-nya. Jadi seperti ya contoh ini kan, nah ini anggaplah saya user ya. Nah ini saya user, kemudian saya mengakses mikrotik. Nah ini kan ada Winbox-nya di sini. Nah ini kan Winbox. Jadi kalau protokol Nextboard-nya aktif kan ini masih kebaca MAC address-nya. Nah, ini bisa kelihatan semuanya. Nah dengan cara menonaktifkan itu bisa dihilangkan ininya. Tapi catatannya kita harus dokumentasikan dulu ininya apa MAC address ininya. Saya ini copy dulu gitu ya. Jadi tak terjadi problem yang tidak diinginkan gitu kan. Ini copy dulu, simpan nanti di notepad gitu kan. Semua dokumentasinya. Nah, baru kalau semuanya sudah terdokumentasi boleh kita bisa nonaktifkan layanan ininya Nextboard-nya di menu IP. Nah, di sini ada Nextboard ya. Nah, ini ada IP Nextboard. Nah, ini terus masuk ke discovery setting. Nah, di menu interface-nya nanti dipilih non. Nah, ini. Di interface-nya nanti dipilih non ya. Nah, nanti kita apply. Apply, oke. Jadi ketika apa namanya? Scan ulang. Nah, Nextboard-nya tidak terlihat ya. Seperti itu. Nah, ini sangat bagus sekali untuk keamanan jaringan internal kita dengan metode seperti ini. Jadi tidak sembarang orang mengetahui MAC address mikrotik kita ya, ataupun MAC IP address-nya. Gitu. Nah, karena saya masih ada historinya ya, ini aman ya. Di laptop saya kan masih ada historinya ini, username dan password-nya. Jadi saya masih bisa connect. Nah, ini saya aktifkan lagi ya, IP Nextboard. Jadi di menu discovery setting adanya di all, misalnya gitu ya. Nah, jadi akan muncul lagi. Nah, itu bagian dari keamanan ya. Nah, ini jadi 3 hal ini sebenarnya penting untuk keamanan dasar. Mengamankan di level dasar mikrotik. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum masuk ke 3 dan 4 ya, yaitu backup konfigurasi dan ya, silakan.
tadi kan yang di awal tuh yang punya saya address-nya nggak kebaca Pak. Itu gimana Pak? Yang mana, Mas? Yang awal tadi Pak, awal-awal kita mau connect ke Microtek melalui Winbox. Yang di saya kan udah memang nggak terbaca MAC address-nya Pak. Ya, lewat IP paling aksesnya. Kalau tidak terbaca Kan itu biasanya mungkin ada faktor yang lain ya, tidak terbaca itu. Coba aja cek di Nextboard-nya dulu, aktif nggak? Masnya nanti coba masuk ke Nextboard ya. Ini posisinya sudah di Mikrotik, di menu Mikrotik. sudah Nah, itu di sudah Nextboard Mas. coba dilihat. Di Nextboard-nya itu discovery setting-nya all atau apa pilihannya? All. Oh, harusnya kalau di all itu harusnya udah bisa kebaca MAC address-nya ya. Sedangkan kita di awal tadi kan udah nggak kebaca Pak. Ya, paling solusinya itu harus tahu IP address saja solusinya. Kalau sudah tidak terbaca ya udah nggak Ya, baik apa-apa. Pak. Nanti tinggal di catat aja IP address paling juga. Ya, gitu Mas ya. Baik Pak. Ya, jadi itu 1 2. Nah, yang ketiga ini backup konfigurasi ya. Untuk backup konfigurasi Mikrotik ada 2 cara ya. Kita bisa menggunakan teknik .backup sama teknik .source ya. Jadi perbedaannya kalau .backup sangat simpel seperti ini ya. Kalau .backup itu jadi kita masuk ke menu Mikrotiknya. Jadi masuk ke menu Mikrotiknya seperti ini. Nah, ini ada menu file di Mikrotik. Silakan rekan teman-teman diklik menu file ya. Menu filenya diklik. Nanti di sini ada menu backup. Nah, menu backupnya diklik. Ini kita isi namanya bebas saja. Misalnya Eka Backup misalnya contoh ya. Nah, terus nanti kita apply atau kita backup. Nah, sehingga ada file yang namanya adalah Eka Backup beserta dengan tanggal backupnya ya. Di sini terdokumentasi nih tanggal 29 Agustus ya 2022. Oke. Nah, itu cara yang pertama dengan menu file ya. Terus cara yang kedua itu dengan hasil akhirnya itu extensionnya bukan .backup tapi .src. Ini caranya menggunakan perintah di terminal ya. Di Mikrotik ini dengan menggunakan fasilitasnya ekspor. Jadi penulisannya nanti seperti ini. Ini saya tambahkan, bentar. Saya tambahkan dulu di catatan di sininya cara. Nah, jadi sintaknya adalah export file sama dengan nama filenya apa ya? Nama filenya. Ya, ini ya. Export file, nama filenya apa? Oh, ini tambahin ini, tambahin slash. Di awalnya slash export file sama dengan nama filenya apa. Nah, jadi ini nanti akan menjadi file .src ya. Nah, kelebihannya apa file .src dibanding file backup? Jadi filenya itu bisa di-restorekan ke Mikrotik yang beda tipe ya. Saya bekerja di Mikrotik RB 450. Nah, nanti bisa di-restorekan juga ke Mikrotik RB 750 ya. Kalau yang .backup ini harus satu tipe restorekannya. Tidak bisa beda tipe. Ya, prakteknya seperti ini. Silakan masuk ke menu terminal. Di menu terminal nanti kita tinggal ketikkan perintah slash export silakan nama filenya apa, misalnya nama filenya export file ya, di sini export file sama dengan
Nama filenya tadi sama Eka backup. Ini misalnya. Ntar otomatis filenya nanti tetap akan ada di menu file ya. Jadi silakan rekan-rekan ketikkan perintah seperti ini aja di terminalnya. /export file, kemudian nama filenya. Bebas, silakan. Asal jangan ada spasi ya. Kalau mau pakai spasi bisa pakai underscore atau pakai tanda strip seperti ini. Silakan. Ya, /export file nama file ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya sama, ada di menu file ya. Jadi kalau kita lihat lagi di sini, outnya, nah di menu file kita lihat. Nah di sini ada dua file tadi, ada eka.backup sama eka.rsc. Gitu. Cara merestorkannya bagaimana? Pertanyaannya setelah di backup. Kalau .backup gampang, tinggal pilih filenya, nanti pilih restore di sini. Nah, tinggal restore aja otomatis. Dia akan kembali lagi ke settingan terakhir di update atau terakhir di backup. Kecuali kalau yang .rsc ini, .rsc ini ada teknik lain ya. Cara ininya, cara restorekannya, yaitu dengan cara copy paste lewat terminal. Jadi nanti filenya di-download dulu ke komputer. Sebenarnya file-file ini bisa di-download ke komputer, file yang ada di Mikrotik, karena di sini kan ada fasilitas copy ya. Nah, ini ada fasilitas copy. Nanti bisa di-copy aja. Di-copy, nanti pindahkan ke komputer di sini. Paste. Jadi file backupnya aman, ada dua di backup. Jadi di Mikrotik kitanya di backup, terus kita juga punya di komputer kita hasil backupannya. Ya. Nah, yang tadi yang .rsc cara nge-restorekannya bagaimana? Tinggal dibuka aja filenya. Kalau yang rsc itu kan di sini. Nah, ini Eka backup yang ini ya. .rsc. Ini tinggal dibuka aja pakai notepad. Nanti akan terlihat ininya skripnya ya. Nah, tampilannya seperti ini skrip-skripnya. Hasil backupnya. Nah, jadi ceritanya ini mau di-restorekan ke Mikrotik baru ya. Ini tinggal di-copy aja semuanya. Nah, di blok, Ctrl A, ini tinggal di-copy aja. Copy, misalnya Mikrotik barunya kita sudah riset dari awal ya. Dari nol, tidak ada settingan pabrik. Nanti tinggal dibuka aja Mikrotiknya di new terminalnya. New terminal, klik. Nah, klik kanan di sini, paste. Nah, nanti otomatis Mikrotiknya akan melakukan copy ya, copy dari script ini ke Mikrotik baru. Jadi itu aja ya. Jadi dengan cara copy paste kalau lewat file.rsc backupnya. Bisa di restorekan ke tipe Mikrotik yang lainnya. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat lagi ya recordnya di ini di recording. Jadi apa yang saya tadi sampaikan di awal itu bisa teman-teman dipraktekkan lagi, dicoba lagi. Jadi memang kelebihan training online ini ada record gitu ya. Hanya memang secara konfigurasi ya tadi karena online ya, mungkin solusinya pakai VirtualBox seperti ini. Sebenarnya bisa juga pakai perangkat ya, pakai yang ada Mikrotiknya. Boleh kalau besok teman-teman udah punya Mikrotiknya bisa didouble ya, satu pakai VirtualBox, satu pakai routerboard, itu silahkan ya. Oke, paling itu aja untuk materi backup ya. Ini satu lagi materinya. Nah,
kita membuat penjadwalan ya, penjadwalan auto restart. Nah, jadi mikrotik itu kan bekerja 24 jam ya. Jadi misalnya mikrotik untuk refresh lah, biar di refresh ini butuh kita restart setiap jam 12 malam ya. Jadi ketika mikrotiknya tidak dipakai, setiap 2 hari sekali lah anggap ya, jangan 1 hari sekali, 2 hari sekali cukup ya. Nah, ini menggunakan fasilitas yang namanya sistem scheduler ya. Sistem scheduler dan on script. Di sini saya tambahkan sistem scheduler dan on script. Sebentar. Ada sistem scheduler, terus satu lagi kita memasang script ya. Tapi scriptnya simpel ya. Scriptnya hanya perintahnya seperti ini aja. Di perintahnya tinggal ketikkan di schedulernya sistem reboot. Reboot itu perintah untuk melakukan restart ya. Jadi simpel seperti ini. Oke. Jadi teman-teman juga kita setting ya mikrotiknya menggunakan sistem ini, sistem script ini. Oke. Ini satu materi lagi ya, nomor 4. Jadi kita hari ini sampai 4:30 aja untuk trainingnya. Ya, terus kalau sudah ya dibuka lagi mikrotiknya. Nah, di sini di mikrotik ada sistem scheduler ya. Silakan ada sistem scheduler. Nah, ini masih kosong, berarti belum ada script yang terpasang ya. Masih kosong. Silakan tambahkan scheduler baru. Nah, di sini ada name ya. Name-nya diisi dengan restart otomatis misalnya. Oke, seperti ini. Jadi diisi dengan restart otomatis. Mulainya kapan? Misalnya mulainya hari ini, contoh. Kita kondisikan aja ya. Ini supaya pembuktian. Jadi mulainya hari ini, jamnya mulainya akan melakukan restartnya jam berapa? Misalnya kita isikan start date-nya jam 16.30 aja ya. Atau 16, paling nggak terlalu lama, 16.25 aja ya. 16.25 contoh. Jadi punya waktu sekitar 3 menit. 16.25 00 ya. Nah, di sini intervalnya mau dilakukan restartnya berapa kali setiap harinya. Misalnya kalau kita isi one day ya, berarti nanti setiap 2 hari sekali. Tapi untuk uji coba di sini kita isikan one day aja ya. Setiap 1 hari sekali jam 16.25 ya. Contoh ini. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian di menu ini, di menu, nah di sini di menu on event-nya ini dipasang script-nya yang tadi. Ini si script-nya di sini ya. Tadi lupa pakai slash, harusnya di awal pakai slash. Slash system reboot ya. Jadi script-nya hanya ini aja. Slash system reboot. Dia akan melakukan restart nanti jam 16.25.00 ya. Kita apply. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi ditambahkan di sininya pakai slash. Nah, itu. Slash system reboot ya. Oke, kalau sudah kita cek lagi mikrotiknya ya. Ini 16.24 kan. Berarti kita nunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi, Pak. Kenapa? Tunggu 1 menit lagi, Pak. Oh ya. Jadi tunggu 1 menit lagi aja. Yang kita perhatikan yang mana nih, Pak? Yang apa, Mas? Yang kita perhatikan yang mana nih? Nah, nanti otomatis nge-restart sendiri aja. Ada kotak dialog nge-restart nanti. Disconnect nanti lihat. Dari Winbox-nya, Pak? Ya, jadi dari sini aja nanti terlihat ya. Otomatis. Baik, Pak.
Atau kalau misalnya ini kita buka yang ininya ya. Nah, ini kan kayak gini. Oh iya Pak, terpus sendiri dia Pak. Nah, ini kan upload sendiri ya. Iya Pak. Nah, Ya. jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi auto scheduler, auto restart. Jadi bisa diatur waktunya. Bisa restart, bisa shutdown ya. Tapi kalau shutdown sih biasanya kan dinyalakannya harus manual ya. Kecuali kalau listriknya dibikin otomatis ya. Bisa nyala sendiri, mungkin ada saklar atau apa ya. Kan kalau setelah mikrotik shutdown ya powernya harus dicolokkan lagi kan. Seperti itu. Tapi kalau restart ya otomatis by system itu di settingnya. Jadi settingannya cuma itu aja ya. Sistem, scheduler. Nah ini restart otomatis. Settingannya ini. Ya, jadi materi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dari awal. Tadi udah saya review juga ya. Jadi materi fundamentalnya untuk hari pertama ini sampai ke materi konfigurasi pasca konfig dasar ya. Konfig dasar itu tadi konfigurasi dasar mikrotik ya, konsep jaringan, bridging, dan ada bandwidth management ya. Terus nanti tambahan materi sedikit tentang konfigurasi pasca konfig dasar. Nah, ini poin-poin ini. Jadi nanti untuk di pertemuan besoknya materinya sudah materi ke firewall ya. Nah, ini lebih pertama firewall, nanti feature-feature firewall nanti kita ketahui ada apa aja. Kemudian selanjutnya akan dibahas materi custom ya. Materi custom itu berarti kan kita prioritaskan yang mana nih di antara tadi materi load balance, terus VPN, hotspot ya. Biasanya sih kalau di kantor biasanya VPN saya prioritaskan ya. Karena di sananya ada user VPOE yang harus kita create ke pelanggan ya. Jadi saya lebih prioritaskan nanti materi customnya ke VPN. Ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan.